Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan tentang hadis yang menerangkan manusia terakhir masuk ke dalam surga dan anggota-anggota tubuh manusia yang tidak akan terbakar oleh panasnya api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Annan nasa qalu, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah?" Dalam sebuah kesempatan, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, apakah kami akan dapat melihat Tuhan kami di hari kiamat?" Qala, "Hal tumaruna fil qamari lailatal badri laisa dunahu sahabun." Nabi menjawab, "Apakah kalian kesulitan melihat purnama yang tidak terhalang oleh awan?" Qalu, "La ya Rasulullah." Sahabat menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." Qala, "Fahal tumaruna fi syamsi laisa dunaha sahabun." Apakah kalian kesulitan melihat matahari yang tidak terhalang oleh awan? Tanya Rasulullah kedua kalinya. Qalu la. Sahabat menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." Qala, "Fa innakum tarawnahu kadzalik." Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kalian pun akan melihat Tuhan kalian dengan tanpa kesulitan." Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah fayaqulu man kana ya'budu syai'an falyattabi'. Besok di hari kiamat manusia akan dikumpulkan, lalu dikatakan kepada mereka, siapa yang menyembah sesuatu maka ikutlah pada sesuatu tersebut. Faminhum mayyattabi'u syamsa wa minhum mayyattabi'ul qamar wa minhum mayyattabi'ut tawaghit. Maka di antara manusia ada yang mengikuti matahari, ada yang mengikuti bulan, dan ada pula yang menjadi pengikut taghut atau setan. Wa tabaqa hadhil ummatu fiha munafiquha. Dan tinggallah umat ini, yaitu orang-orang yang mengesahkan Allah, termasuk pula kaum munafik berada di dalamnya. Fayatihimullahu fayaqulu ana rabbukum. Lalu Allah datang kepada mereka seraya berkata, "Akulah Tuhan kalian." Fayaquluna hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Fa idza jaa rabbuna arafnahu. Mereka berkata, "Kami tetap di tempat kami ini sehingga Tuhan kami mendatangi kami. Jika Tuhan kami datang, maka kami dapat mengenalinya." Fayatihimullahu fayaqulu ana rabbukum. Lalu Allah datang kepada mereka dan berkata, "Akulah Tuhan kalian." Fayaquluna anta rabbuna. Mereka mengatakan, "Engkaulah Tuhan kami." Fayad'uhum fayudrabus siratu baina dhuhranai jahannam faakunu awwala man yajuzu minar rusuli bi ummatihi. Lalu Allah menyeru kepada mereka dan meletakkan sirat atau titian berada di antara kedua tepi jahanam. Aku adalah orang yang pertama kali melintasi sirat itu dari kalangan para rasul bersama umatnya. Wala yatakallamu yawma idzin ahadun illa rusul. Hari itu tidak ada seorang pun yang berkata kecuali para utusan. Wa kalamur rusuli yawma idzin Allahumma sallim sallim. Dan doa para rasul pada hari itu adalah, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Wa fi jahannam kalalibu mithlu syaukis sa'dan. Di dalam neraka jahanam terdapat besi-besi pengait seperti duri kayu sa'dan. Hal ra'aitum syaukas sa'dan? Rasulullah bertanya, "Apakah kalian tahu duri kayu sa'dan?" Qalu na'am. Para sahabat menjawab, "Ya, kami mengetahuinya." Qala fa innaha mithlu syaukis sa'dan wa annahu la ya'lamu qadra 'azmiha illallah. Nabi Muhammad berkata, "Ya, memang benar, pengait-pengait itu sama seperti durinya kayu sa'dan. Hanya saja tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala." Takhtafun nasu bi'a'malihim. Pengait itu akan menyambar manusia sesuai dengan amal perbuatan mereka. Faminhum mayyubaku bi'amalihi wa minhum mayyukhardalu summa yanju. Di antara mereka ada yang dibinasakan sebab perbuatan mereka, dan di antara mereka ada yang dipotong kecil-kecil seperti biji sawi, kemudian diselamatkan.
Hatta idza aradallahu rahmatan man arada min ahlin nar amarallahul malaikata ayyukhriju man kana ya'budullah. Sehingga ketika Allah hendak memberikan rahmat kepada siapa saja yang dikehendakinya dari ahli neraka, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat agar mengeluarkan siapa saja yang menyembah Allah. Fayukhrijunahum wa ya'rifunahum bi'atharis sujud. Lalu para malaikat mengeluarkan mereka dan mengenali mereka sebab bekas-bekas sujud. Wa harramallahu 'alan nari an ta'kula atharas sujud. Karena Allah mengharamkan kepada neraka untuk melahap bekas sujud. Fayukhrajuna minan nar wa qadim tahasyu. Akhirnya mereka dikeluarkan dari api neraka dalam keadaan hangus terbakar. Fayusabbu 'alaihim ma'ul haya. Kemudian disiramkan kepada mereka air kehidupan. Fayambutuna kama tambutul habbah fi hamilis sail. Sehingga mereka tumbuh sebagaimana biji-bijian tumbuh di aliran air. Para sahabat masih memperhatikan dan mendengar dengan seksama setiap huruf yang beliau ucapkan. Kemudian beliau melanjutkan, summa yafrughullahu minal qada'i bainal ibad. Kemudian Allah selesai dari memutuskan perkara di antara para hamba-hambanya. Wa yabqa rajulun bainal jannah wan nar. Dan tinggal satu orang yang berada di antara surga dan neraka. Wa huwa akhiru ahlin nar dukhulan al jannah. Ia adalah orang yang paling terakhir dari ahli neraka yang masuk ke dalam surga. Muqbilun biwajihi kibalan nar. Ia menghadapkan wajahnya ke arah neraka. Fayaqulu ya Rabbi isrif wajhi 'anil nar qad fashabani rihuha wa ahraqani dzakauha. Kemudian ia berdoa, wahai Rabb, palingkanlah wajahku dari neraka, sungguh baunya telah menyakitiku dan panasnya telah membakarku. Fayaqulu, Allah berkata, hal asaita in fu'ila dzalika bika an tas'ala ghaira dzalik. Jika aku melakukan hal itu terhadapmu, apakah engkau akan meminta selainnya? Fayaqulu la wa izzatika. Lantas ia menjawab, tidak, demi keagunganmu. Fayu'tillahu ma yasha'u min ahdin wa mitsaqin. Ia pun berjanji kepada Allah. Fayusrifullahu wajahahu 'anil nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari neraka. Fa idza aqbala bihi 'alal jannah ra'a bahjataha. Ketika ia maju menuju surga, ia melihat keindahan surga. Sakata masya Allah ayyaskuta. Maka ia diam sekian waktu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Ia berkata, ya Rabbi, qaddimni 'inda babil jannah. Wahai Tuhanku, bawalah aku ke dekat pintu surga. Fayaqulullahu lahu. Maka Allah berkata kepadanya, alaysa qad a'taital 'uhuda wal mitsaq alla tas'ala ghairal ladzi kunta sa'alta. Bukankah kamu telah berjanji tidak akan meminta selain apa yang telah kamu minta? Fayaqulu, ia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, la akunu ashqa khalqika. Janganlah jadikan saya sebagai makhluk yang paling cilaka. Fayaqulu, Allah berkata kepadanya, fama asaita in utita dzalika alla tas'ala ghairah. Apakah jika aku memberikan hal itu kepadamu, kamu tidak akan meminta hal lain? Fayaqulu la wa izzatika la as'alu ghaira dzalik. Ia berkata, tidak, aku tidak akan meminta selain ini. Fayu'ti rabbahu ma syaa min ahdin wa mitsaqin. Hamba itu berjanji kembali kepada Allah. Fayuqaddimuhu ila babil jannah. Lalu Allah memajukannya ke pintu surga. Faidza balagha babaha. Ketika sampai di pintu surga, fara'a zahrataha wa ma fiha minal nadrah was surur. Ia melihat keindahan surga berikut isinya, berupa kesenangan dan kegembiraan. Fayaskutu masyaallahu ayyaskuta. Maka ia diam sekian waktu sesuai dengan kehendak Allah. Fayaqulu ya Rabbi adkhilnil jannah. Kemudian ia berkata, wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam surga. Fayaqulullahu. Maka Allah berkata, waihaka ya Adam,
kasihan engkau wahai manusia, ma'aldarokah, betapa kamu telah mengingkari janji. Alaysa qad a'taital uhuda wal mithaq, bukankah engkau telah berjanji kepadaku Allah tas'alah ghairal ladzi a'taita, untuk tidak meminta lagi selain yang telah engkau pinta. Fayaqulu ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqik, wahai Tuhanku, janganlah engkau jadikan aku sebagai makhlukmu yang paling celaka. Fayadhakullahu minhu summa ya'dzanu lahu fi dukhulil jannah, Allah pun ridho dan suka kepadanya, kemudian mengizinkannya masuk ke dalam surga.